A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah konsep dasar IPS yang dibimbing oleh Bapak Gunardin SPD MPD. Sebelum memulai, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adela Pratami sebagai presentator sekaligus presentator keempat sekaligus sebagai moderator. Kemudian ada Irfadillah Ramadhani sebagai presentator pertama, ada Cahaya selaku presentator kedua, dan ada Marhana sebagai presentator ketiga. Nah, untuk memulai pembahasan, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu latar belakang dari topik yang kami angkat, agar pembahasan selanjutnya lebih mudah untuk dipahami. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan penjajahan. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka peluang strategis bagi para pemimpin nasional untuk menyatakan kemerdekaan di tengah kekosongan kekuasaan. Ketegangan antara golongan tua dan golongan muda mencerminkan dinamika politik yang menyertai lahirnya kemerdekaan. Proklamasi tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan politik, tetapi juga sebagai definisi bagi berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh presentator pertama saya, yaitu Irfadillah Ramadhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang situasi politik menjelang proklamasi. Menjelang proklamasi, Indonesia berada dalam situasi politik yang genting. Kekosongan kekuasaan pasca penyerahan Jepang kepada sekutu menciptakan peluang sekaligus ketegangan internal. Kelompok pemuda mendesak proklamasi segera tanpa menunggu sidang PPKI. Karena khawatir kemerdekaan akan dianggap sebagai hadiah Jepang, sementara itu, Soekarno dan Hatta memilih langkah hati-hati agar kemerdekaan tidak memicu konflik bersenjata dan tetap memiliki legitimasi di mata internasional. Ketegangan mencapai puncaknya saat Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, namun akhirnya kembali ke Jakarta dan merumuskan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Dalam suasana politik yang tidak menentu, mereka berhasil mencapai kesepakatan lintas generasi. Proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Peristiwa ini mencerminkan keberanian, strategi, dan kerjasama politik antara pemuda, tokoh nasional, dan bahkan pihak luar seperti Maeda dalam menghadapi kekosongan kekuasaan dan ancaman asing. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kita lanjut kepada presentator kedua saya, Cahaya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses dan tokoh-tokoh perumusan proklamasi. Setelah pembentukan PPKI oleh Jepang pada 7 Agustus 1945, rencana proklamasi awalnya dijadwalkan pada 24 Agustus, namun menyerahnya Jepang pada 15 Agustus memicu desakan dari kelompok muda agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa pengaruh Jepang. Ketegangan ini memuncak saat Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk dipisahkan dari pengaruh militer Jepang. Setelah kesepakatan tercapai, mereka kembali ke Jakarta dan memutuskan untuk menyusun teks proklamasi tanpa melalui sidang PPKI yang dilarang Jepang. Teks proklamasi disusun di Rumah Laksamana Maeda oleh Soekarno Hatta dan Ahmad Subardjo. Usulan Sukarni agar hanya Soekarno Hatta yang mendatangi naskah disepakati. Hayuti Melik mengetik ulang teks tersebut. Proklamasi dibacakan pagi 11 Agustus 1945. Tokoh penting lainnya Latif Hendraningrat, Dr. Sucipto, dan Tadashi Maeda. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya. Kita lanjut pada presentator ketiga saya, ada Marhana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, langsung saja teks proklamasi dan maknanya bagi bangsa Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945
menandai berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selain sebagai pernyataan politik, proklamasi menjadi simbol kematangan bangsa dalam menentukan nasib sendiri dan awal perjuangan menggantikan sistem kolonial dengan negara baru yang mandiri. Secara hukum, proklamasi mengakhiri kekuasaan hukum kolonial Belanda dan Jepang, serta menjadi sumber utama sistem hukum nasional Indonesia. Proklamasi juga membuka jalan bagi pengakuan internasional baik secara default pengakuan fakta keberadaan maupun jure pengakuan resmi secara hukum atas kedaulatan Indonesia. Terima kasih, saya alihkan kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Respon masyarakat dan dunia internasional. Proklamasi 17 Agustus 1945 disambut dengan sukacita dan semangat nasionalisme yang tinggi oleh masyarakat di Indonesia. Pengumuman kemerdekaan menjadi titik balik sejarah dan memicu terbentuknya kelompok perjuangan serta laskar rakyat di berbagai daerah. Meski menghadapi ancaman dari kekuatan asing, dukungan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Respon dunia dengan beberapa negara memberi pengakuan resmi, sementara yang lain menolak dan ragu. Yang pertama ada Mesir, yang menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada Maret 1946 dan mendorong dukungan Liga Arab. Kemudian disusul dengan India, memberikan dukungan kuat mempererat hubungan diplomatik dan menerima bantuan beras dari Indonesia. Kemudian ada Australia, secara politik mendukung keberadaan Indonesia meski pemerintahnya tidak resmi. Kemudian ada Vatikan, menunjuk delegasi apostolik pada 1947 sebagai tanda pengakuan. Kemudian yang terakhir ada Belanda, baru mengakui keberadaan Indonesia setelah proses panjang pada 1949 dan sempat menolak proklamasi pada 1945 sebagai dasar berdirinya Republik Indonesia. Nah, dari pemaparan materi tadi dapat kita tarik kesimpulan, yaitu menjelang proklamasi 1949, Indonesia menghadapi situasi politik yang penuh dengan ketegangan antara kelompok muda yang ingin kemerdekaan secara segera dan kelompok tua yang berhati-hati, serta proses proklamasi melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, dan Laksamana Maida. Teks proklamasi menjadi simbol kemerdekaan dan dasar hukum negara baru. Respon masyarakat sangat antusias dan mempertahankan kemerdekaan, sementara pengakuan internasional berjalan dengan beragam. Proklamasi merupakan puncak perjuangan panjang bagi bangsa Indonesia meraih kemerdekaan dan pengakuan dunia. Dengan demikian, kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami menyadari bahwa penjelasan kami mungkin masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.